Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya. Amin. Dan yang sedang ikhtiar untuk menafkahi keluarga, semoga Allah mudahkan, lancarkan rezekinya. Amin. Dan yang mencari jodoh, semoga dipertemukan dengan jodohnya. amin. Dan yang sedang menanti amanah dari Allah, semoga Allah berikan ya, Allah karuniakan buah hati yang soleh dan soleha. Baik Mitra Jesi, alhamdulillah kita ketemu lagi di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati bersama Umi Anik Retnawati MPD, selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda yang berada di Jalan Raya Pegangsaan 2 nomor 3 Kecamatan Kelapa Gading. Dan tentunya Mitra Jesi, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar mendidik anak sesuai dengan karakter anak. Nah, ini penting bukan hanya untuk para guru, tapi juga untuk para orang tua. Apalagi sekarang ya Mi, di mana sekolah dari rumah ya kan? PJJ ya. PJJ. Jadi guru, orang tua sebagai guru sekarang. Iya. Mempunyai double pekerjaan. Betul sekali. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan obrolan kita, Umi Anik, persilakan untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra JC yang berbahagia. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada ayah bunda sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja. Semoga ayah bunda selalu punya anak yang soleh dan soleha, cerdas, dan insya Allah berguna untuk agama, negara, dan tentunya selalu mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang membawa kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Dara lupa Mitra JC belum menyapa Umi Anik, karena di luar tadi udah menyapa ya, jadi lupa menyapa lagi. Umi Anik sehat? Baik, alhamdulillah, sehat Mbak Dara. Luar biasa ya, semoga tetap fit, tetap semangat, dan balik lagi Mitra JC ya. Insya Allah. Kita akan bahas ya Mi ya tentang mendidik anak sesuai dengan karakter anak atau gaya belajar anak. Nah, karena kan sekarang ini orang tua udah harus dituntut untuk multi talent. Harus jadi berbagai profesi ya. Baik bisa menjadi ibu, bisa menjadi guru, dan bisa menjadi superhero ya di dalam rumah ya. Iya betul. Menjadi superhero, menjadi semuanya harus harus tertangani dengan baik dan benar, dengan efektif dan efisien, sehingga hasil apapun yang ayah bunda lakukan tentunya akan menghasilkan suatu kebahagiaan dan standar ukur yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Ya, betul sekali. Nah, berbicara tentang belajarnya nih, karena kan anak-anak sekarang tuh belajarnya di rumah ya. Yang ngajarin langsung tuh orang tuanya. Betul. Walaupun juga ada bimbingan dari guru kan, tapi melalui online ya, Mi. Iya. Maksudnya akan lebih intens interaksinya dengan orang tua. Nah, sebenarnya belajar itu untuk anak tuh seperti apa sih, Mi? Baik. Sebenarnya untuk masalah hari ini, corona hari ini itu sebuah kenikmatan tersendiri yang harus disadari oleh orang tua. Kenapa seperti itu? Karena di saat inilah orang tua akan merasakan betapa betapa indahnya mendidik anak sendiri. Ada waktu untuk bersama anak lebih lama, sehingga karakter-karakter yang ada pada anak itu mampu ditemukan oleh orang tua sendiri, mampu diasah oleh orang tua sendiri, sehingga orang tua itu mampu memahami kelemahannya di mana anakku dan kelebihannya di mana. Nah, ini
pastinya sebuah kesempatan yang emas yang diberikan Allah kepada orang tua. Nah, maka ketika kita bertanya, sebenarnya belajar itu apa sih? Kan suka bertanya seperti itu ya Mbak Dara. Apakah harus duduk manis di meja, di depan meja ya? Atau bisa dengan cara-cara yang lain, kan gitu. Tetapi sebenarnya tujuan dalam belajar ini adalah sebuah proses yang dinamis. Belajar ini sebuah proses yang dinamis. Kenapa seperti itu? Karena belajar itu harus sepanjang waktu, sepanjang hayat. Sehingga proses belajar ini cukup dinamis dan tujuan akhir adalah adanya perubahan, baik perubahan knowledge maupun perubahan tingkah laku. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa tujuan di dalam pembelajaran itu tidak hanya berhenti pada pengetahuan saja, tetapi pada perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik. Nah, inilah yang disebut dengan proses belajar. Itulah Mbak Dara. Jadi orang tua harus mengetahui ya titik poin tujuan apa di dalam proses belajar itu, yaitu adanya perubahan knowledge, perubahan pengetahuan, semakin bertambahnya ilmu, dan adanya perubahan tingkah laku. Jadi kalau belum berubah berarti belajarnya belum maksimal. Dan harus ditambah lagi prosesnya. Harus ditambah lagi. Dan satu syaratnya, menjadi guru tidak boleh puas dengan hasil yang telah dicetak. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Selalu proses itulah yang harus menjadi diazamkan oleh setiap orang tua yang saat ini dituntut untuk menjadi guru, mendampingi anaknya belajar di rumah. Jadi belajar itu ada tujuannya ya, tujuannya dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum baik menjadi baik, dan ada tujuan prosesnya, ada perubahan tingkah laku di dalamnya, dan bertambahnya ilmu atau knowledge yang ada pada dirinya. Jadi bukan dari teknis ya Mi? Ya, kalau teknis itu nanti akan kita bicarakan lebih dalam. Nah, kalau berbicara tentang anak, ini kan yang namanya belajar itu kan kayak bermain pun mereka dunianya belajar sebenarnya ya. Anak itu kan dunianya bermain ya. Yes, betul. Dunianya bermain, tapi disitulah mereka justru mendapat pelajaran. Ya. Nah, dengan bermain mereka juga sambil belajar mengenal karakter diri, bagaimana dia belajar bersosialisasi. Maka di situ ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan interpersonal. Nah, di situ harus dipahami oleh setiap orang tua bahwa bermain pun pada dasarnya jika kita memahami dengan benar pola permainan anak, di situ ada unsur pendidikan di dalamnya. Nah, kalau anak-anak kan pasti ini ada tahapan-tahapannya nih, Mi. Betul. Tahapan-tahapan belajar anak atau gaya berpikir anak. Nah, untuk tahapan usianya boleh dong Mi dibocorin? Iya. Jadi tahapan-tahapan berkembang anak ya, tahapan-tahapan berpikir anak. Kalau anak itu masih usia 0 sampai 2 tahun, biasanya anak ini masih sensorik ya, hanya menggunakan indera perasaannya saja, indera yang diciptakan Allah untuk dirinya. Jadi tahapnya pasti tahap sensor motorik. Nah, seperti itu ya. Jadi masih menggunakan inderanya. Tetapi ketika anak sudah memasuki nilai 5 sampai 6 tahun atau 7 tahun, ini anak biasanya sudah masuk praoperasional. Praoperasional. Iya, praoperasional itu di mana anak sudah mulai berpikir tentang kelihatan tentang egosentrisnya. Sudah termasuk mulai berpikir. Nah, prapersonal itu biasanya mereka sudah menggunakan simbolik berupa kata-kata. Ya sudah mulai masuk merangkai kata-kata. Nah, seperti ini. Kalau usia
Usia 5 sampai 6 tahun atau 7. Nah, kalau sudah 7 tahun, anak ini sudah mulai berpikir logis. Kalau tadi 5 kan belum logis, masih hanya berpikir ini pulpen. Nah, cukup dengan pulpen saja. Misalnya dalam sebuah keranjang, kalau yang ini masih 5 sampai 6 tahun ya Mbak ya, masih berpikirnya masih tahap praoperasional. Jadi misal kalau kita contohkan seperti ini, jika anak melihat sebuah keranjang buah, maka anak itu tidak bisa menyimpulkan, oh ini keranjang buah, tidak. Tetapi ketika kita tanya, ini apa? Dia akan menyebutkan, oh ini apel, ini semangka, ini salak. Tetapi dia tidak bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kumpulan buah-buahan atau yang disebut dengan ini adalah buah. Ini belum bisa karena masih dalam tahap praoperasional. Dia masih tahap-tahap mengoperasionalkan benda-benda, objek-objek yang ada di lingkungan sekitarnya. Tetapi ketika sudah berpikir 7 tahun, dalam Islam itu kan disebut dengan mumayyiz ya, yang seperti kita bahas pada pertemuan kemarin, yang luar biasa, yang harus sebagai orang tua ini harus benar-benar memberikan pembelajaran yang ekstra. Kenapa seperti itu? Karena di usia 7 tahun anak sudah mulai berpikir logis, dan memang sudah mulai berpikir logis dan konkret. Jadi kalau ditambah 2 tambah 2 berapa? 4. Atau 4 diambil atau titik-titik ditambah 2 bisa menghasilkan 4. Dia sudah bisa menambahkan, oh kalau seperti itu ditambahkan 2 di depannya. Ini anak sudah berpikir konkret dan logis. Umur 7. 7 ini nanti bahkan berkembang menjadi 10, 11 sampai 12. Anak sudah mulai mampu berpikir tentang hipotesa. Oh kira-kira kalau seperti ini nanti akan seperti apa ya? Sudah mulai berpikir hipotesa tuh. Jadi menguji sebuah kebenaran, benar atau tidak nih. Sudah mulai. Kalau tadi kan hanya konkret. Oh 2 tambah 2 4. 4 diambil 2 ya 2, 1 tambah 1 ya 2, konkret mereka berpikir. Tapi kalau sudah masuk usia 11 atau 12 atau sudah menjelang dewasa, anak ini sudah mulai berpikir tadi hipotesis, sudah mulai berpikir konkret, ditambah tadi hipotesa. Dia juga mulai berpikir logis matematik yang tingkatnya sudah mulai abstrak. Misalnya N ditambah 2 sama dengan 4. N berapa? Sudah mulai berpikir seperti itu. Inilah tahap-tahapan perkembangan. Maka untuk kita sebagai orang tua atau sebagai guru, hendaknya di dalam memberikan pengajaran kepada siswa tentunya memperhatikan tahap-tahap perkembangan. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk berpikir logis ketika anak ini masih berpikir 5 atau 6 tahun. Kalau 2 sudah pasti masih cara berpikirnya masih sensor motorik ya. Tetapi ketika kita menjadi orang tua, kamu begini aja tidak bisa. Seperti itu terkadang ya, orang tua ini kelepas emosinya, guru juga terlepas emosinya, tidak mengenal tahapan-tahapan perkembangan akalnya, maka disitulah sering terjadi salah tafsir terhadap anaknya atau salah tafsir terhadap siswa. Masa begini aja kamu nggak bisa? Maka ketika seorang guru harus di dalam memberikan soal, di dalam memberikan materi pembelajaran, kita harus mampu menyesuaikan perkembangannya terlebih dahulu. Tahapan-tahapan perkembangan anak usia 5-6 tahun itu tahap seperti apa? 7 sampai 10 tahun tahapnya seperti apa. 11, oh anak sudah mulai hipotesis, maka kita sudah memberikan soal-soal yang hot, soal-soal yang agak tinggi nilainya. Seperti itu. Jadi orang tua juga harus memahami soal ini terlalu mudah atau terlalu sulit buat anak-anak saya. Juga harus dipahami ini. Tidak bisa kita memaksakan anak-anak yang memang
belum saatnya untuk berpikir hipotesis, belum saatnya untuk berpikir logis, tetapi kita sudah memberikan soal-soal atau materi-materi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi nggak nyambung ya, Mbak? Yes, nggak nyambung. Maka seringkali kita bilang anak bodoh banget. Nah, sebenarnya terkadang kita lihat dulu nih. Kita bisa menyimpulkan anak ini bodoh, kita lihat dulu apakah soal atau materi yang kita berikan terhadap anak ini sesuai tidak dengan tahap perkembangannya. Jika memang belum sesuai atau terlalu tinggi ya kita turunkan, atau memang terlalu rendah, ini terlalu mudah, kita tambahkan tingkat kesulitannya. Nah, berbicara tadi tahap perkembangan anak kan ada usia-usianya tuh, Mi. Nah, kalau misalkan di usia 5 sampai 6 atau 7 tahun ini tentang apa tadi, abstrak ya? Nah, 5 sampai 7 tahun, betul. Nah, ternyata beberapa anak misalnya diberikan soal yang sama, tapi ada anak yang cepat nangkepnya, ada juga anak yang lambat. Iya. Nah, itu gimana ngatasinnya nih? Sebenarnya kalau anak cepat dan lambat itu terkadang kita langsung menjadi anak ini bodoh dan anak pintar. Betul. Seperti itu ya. Padahal kembali lagi kita lihat tahap perkembangan tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah memang gaya belajar anak-anak ini berbeda-beda. Gaya belajar anak-anak berbeda-beda. Anak-anak ini terkadang sebagai orang tua atau sebagai guru ini membuat sebuah generalisir yang sama terhadap anak. Oke, kalau anak belajar itu ya duduk. Anak belajar itu ya duduk mendengarkan apa kata guru. Kan seperti ini. Nah, padahal anak-anak ini mempunyai karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda. Harusnya itu yang kita asah seperti itu. Jadi gaya belajar yang tepat kepada anak saya ini seperti apa? Nah, ini orang tua harus mampu memahami dengan benar. Mbak Dara pernah dengar Rudi Hadisuwarno ya? Rudi yang mempunyai talent di Rias. Iya, di Tata Rias ya. Itu benar gitu. Ya. Terus ada juga Rudi yang pandai memasak itu. Sahabat Rudi. Sahabat Rudi ya. Itu tentunya kan mereka mempunyai talent ya. Dan yang bisa dikembangkan, yang benar-benar dia diseriusi oleh satu personal itu tersendiri. Nah, jika orang tua mampu mengasah anaknya dan guru mampu mengasah anak didiknya sesuai dengan karakternya, maka karakter anak ini akan mampu menjadi titik kesuksesan bagi dirinya, orang tua dan bangsanya. Seperti itu, Mbak ya. Kita lihat lagi bagaimana gaya belajar anak. Anak ini mempunyai gaya belajar yang bermacam-macam. Contohnya, misal ada anak yang memang dia bisa belajar dengan visualnya. Ada dengan visual, dengan auditori, dengan cara mendengarnya, dan ada juga cara belajar kinestetik. Dia anak harus bergerak. Nah, terkadang orang tua atau guru kalau melihat anaknya belajar dengan cara bergerak, dengan cara anak nggak bisa diam. Nah, ini orang tua yang ada emosi ya. Udah diam dulu, perhatikan, fokus. Justru ketika kita mengatakan fokus, anak semakin tidak fokus. Kenapa? Karena anak ini memang tahap karakteristiknya, cara belajarnya adalah kinestetik. Nah, nanti kita akan buka lebih dalam. Yang pertama tahap visual, Mbak ya. Nah, tahap visual ini di mana anak ini mampu belajar dengan benar ketika memang dia mampu melihat objeknya secara nyata. Mampu melihat objek, contoh dia melihat guru secara nyata. Nah, kekurangan di PJJ ini tentunya ketika guru hanya memberikan soal saja, bagi anak yang mempunyai kecerdasan visual ini sangat dirugikan.
karena dia tidak bisa melihat objek secara langsung. Bapak guruku seperti apa sih, ibu guruku seperti apa sih. Maka solusinya yang saat ini kita melakukan pelajaran PJJ, pelajaran jarak jauh, ya diatur waktunya. Tidak hanya kita memberikan materi lewat media-media seperti Google Form atau media yang lain-lainnya, tetapi kita juga bisa harus memakai bertemu tatap muka secara virtual ya. Itu yang harus kita lakukan. Video call atau ya, Zoom. Bisa Zoom, bisa Google Meet ya. Bisa Google Meet atau juga dengan video call ya, itu bisa. Kenapa seperti itu? Karena memang anak-anak visual ini membutuhkan objek yang bisa dilihat secara langsung. Ini anak-anak visual. Maka guru dalam PJJ ini bisa memberikan pembelajaran yang seperti tadi harus dengan tatap muka, atau juga bisa kita kombinasikan Mbak dengan cara guru harus cerdas, bisa memberikan bentuk seperti permainan games yang ada games yang bisa kita aplikasikan di Android, bisa 1 tambah 1 bisa menjadi 2, itu kan bisa diaplikasikan di Android juga ya. Jadi dan orang tua pun di dalam mengajarkan anak-anak visual ini sering-seringlah mencari pulpen atau stabilo ya, pensil-pensil warna. Kenapa? Karena anak ini merekam, memfile sebuah informasi ini dengan warna, dengan gambar, dengan simbol-simbol. Orang tua harus memahami, oh anakku ini lebih cepat kalau dia menulis sendiri materinya, lantas dikasih warna-warna, nah itu lebih cepat. Jika memang sekarang ini anak menyukai pensil-pensil warna di dalam membaca, dia suka menggarisbawahi atau dia suka membuat simbol-simbol tertentu untuk dirinya, maka orang tua harus cerdas. Oh anakku ternyata masuk dalam tahap visual seperti ini. Nah orang tua juga harus memahami, oh kalau sudah seperti ini berarti apa yang harus saya siapkan ya, kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan ya seperti alat-alat tulis yang beraneka ragam, buku-buku yang banyak gambar-gambarnya, yang berwarna-warni, karena memang yang direkam anak ini adalah visual. Nah, berbeda ketika anak kita masuk ke dalam auditori. Jadi anak kita ini mampu belajar ketika gurunya menjelaskan dengan nyaring. Sebenarnya dia tidak kadang-kadang anak guru coba perhatikan guru, anak ini nggak memperhatikan guru ya, mata kemana, tapi pendengarannya sebenarnya fokus merekam. Kenapa? Karena memang gaya belajarnya dengan indera pendengaran. Nah, kalau saat ini kita PJJ seperti ini, bagaimana menghadapi anak-anak yang cara berpikir, cara belajarnya, karakteristiknya itu dengan auditori, orang tuanya bacakan. Orang tuanya aktif membacakan, biarkan anak mencatat bacaan-bacaan kita. Bacakan, misal hari ini materinya akidah akhlak, bacakan materi yang dipelajarin anak ini, dampingin anak dengan cara apa? Bacakan. Kalau visual tadi anak dikasih ini, silahkan mereka membaca sendiri dengan ditunjuk seperti ini. Ini anak-anak visual, tapi berbeda dengan anak-anak yang auditori. Jadi anak-anak auditori itu harus memang benar-benar dia mendengarkan, atau cara merekamnya guru atau orang tua pandai-pandai bernyanyi, mengubah musik menjadi sebuah materi. Contohnya misal kalau di TK itu kan ada
topi saya bundar. Dirubah menjadi Tuhan saya Allah. Nah, Allah Tuhan saya gitu ya. Kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Nah, sebenarnya untuk anak-anak auditori ini benar-benar sangat-sangat membantu. Nah, sama juga ketika kita mau menjelaskan tentang planet-planet atau menjelaskan hal-hal yang macam-macamnya, letak-letak negara ataupun seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan tentang bernyanyi. Misalnya tepuk anak soleh itu kan bernyanyi. Anak-anak audiovisual ini sangat membutuhkan hal-hal itu. Maka sebagai orang tua, ayo kita bantu anak-anak cara belajar anak kita, ya anak-anak auditori. Berbeda lagi dengan anak-anak kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik ini cara belajarnya pastinya dengan bergerak. Jangan paksakan anak kinestetik ini harus belajar mendengar. Dia nggak akan fokus untuk mendengar. Atau jangan paksakan anak kinestetik ini untuk fokus melihat Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu guru, melihat orang tua. Jangan. Kenapa? Ya pasti nggak akan bisa. Justru itu adalah menekan. Mereka merasa tertekan dengan adanya. Coba perhatikan, fokus, duduk yang benar. Udah jangan gerak, fokus. Lihat Umi lagi ngajar. Lihat Bapak guru lagi ngajar. Saya yakin anak akan menangis. Karena memang berbeda sekali dengan karakteristiknya. Coba kalau kita, kalau misalnya anak-anak yang karakteristiknya kinestetik, 1 tambah 1 berapa? 2. Itu mereka kita kenalkan memang dengan adanya indera peraba. Dia bisa meraba, dia bisa merasakan, dia bisa mengekspresikan dirinya melalui indera-indera yang ada pada miliknya. Misalnya kita menggunakan 1 ditambah 1, itu kita harus membawa alat peraga. Kalau anak-anak yang kinestetik ini, dan dialah yang memperagakannya. Dia memperagakannya. Tidak bisa kalau anak-anak kinestetik ini disuruh diam. Karena kalau diam pasti dia akan mengganggu temannya. Kalau di sekolah, kalau di rumah disuruh diam, saya yakin pasti dia akan membuat kegiatan-kegiatan yang lain, dan itu akan membuat Bapak Ibu, ayah bunda makin marah dengan anak-anak. Disuruh belajar malah mengerjakan yang lain. Nah, kenapa seperti itu ya? Memang anak-anak ini anak-anak kinestetik, agak bisa untuk disuruh diam, fokus melihat, fokus mendengarkan, tidak akan bisa. Maka cara yang dilakukan kalau ingin memberikan pengajaran kepada anak kinestetik, berikanlah alat perangsangnya. Seperti apa? Kita berikan alat peraga. 1 tambah 1. Coba kalau dulu emak-emak kita suka memberikan lidi ya. Suka memberikan lidi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari segi keilmuan hari ini, emak kita itu justru melampaui pembelajaran hari ini ya. Diberikan langsung lidi, ini 1, ini 2, ini 3. Buat anak yang kinestetik itu sebuah alat bantu yang luar biasa itu. Atau dulu kalau saya waktu TK itu Mbak dibeliin di orang tua saya itu seperti sempoa itu ya, tek 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 gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya buat anak kinestetik justru sangat membantu. Mereka akan prok dan dia akan tidak mengganggu teman-temannya. Kenapa? Karena memang ada alat yang dimainkan oleh mereka. Di rumah ayah bunda juga tidak khawatir adiknya akan diganggu, dan dia akan konsentrasi dengan belajar. Seperti ini. Ini jika memang kinestetik. Atau kalau misalnya kita mau agak ekstrim, silahkan kalau kamu sudah mengerjakan 1 soal ini, kamu boleh lari dari sana ke sana. Itu kalau anak-anak kinestetik ya. Jadi memang kita berikan peluang untuk dia mengekspresikan geraknya.
Justru anak-anak seperti ini biasanya dia akan lebih cenderung kepada menari nantinya ketika dia dewasa, menari atau nanti menjadi olahragawan, menjadi atletik, menjadi guru olahraga. Ini anak-anak seperti ini jika memang diasah, diolah dengan benar, maka dia juga akan menemukan jati dirinya, menemukan kelebihan dirinya ada di mana. Maka jangan sampai orang tua atau guru menganggap hanya anak yang berperilaku karakteristik visual lah yang kita sebut dengan anak cerdas. Tidak. Maka terkadang suatu di saat akhir dari proses pembelajaran, ketika kita sudah tua ya, kadang-kadang kita reuni bertemu, ternyata kita dulu kayaknya nakal banget deh kamu dulu deh ya, kayaknya kamu dulu nggak bisa diem ya, tapi kenapa kok kamu malah yang sukses, kan suka seperti itu ya. Nah ini loh kuncinya, ternyata memang bahwa ada karakteristik belajar yang berbeda-beda. Jika dulu memang anak yang kinestetik itu tidak mendapatkan nilai yang bagus seperti anak-anak yang visual, mengapa? Karena guru atau orang tuanya belum menemukan pembelajaran yang tepat buat anak kinestetik ini. Dan lagi ya satu lagi, jadi ada 4 ya pola karakteristik pembelajaran, yaitu campuran. Maka memang anak-anak ini tidak bisa mempunyai satu jenis kecerdasan saja, satu gaya belajar saja. Biasanya terjadi kombinasi pembelajaran atau biasanya ini kinestetik campur dengan visual, atau kinestetik bisa dengan auditori, atau auditori bisa dengan visual. Nah ini cakep banget ini kalau sudah seperti ini ya. Dia pandai, dia bisa diam dan dia mendengarkan, fokus. Mungkin semua orang kan berharap ya seperti ini, tetapi kan Allah ini memberikan karakteristik yang berbeda buat anak-anak. Maka menjadi orang tua yang cerdas, menjadi guru yang cerdas adalah di mana orang tua ini mampu menemukan karakteristik pembelajaran yang tepat buat anak-anaknya, sehingga mampu mengasah kelebihan anak-anak itu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dan mendapatkan hasil yang optimal dari pembelajarannya. Apa itu bentuknya? Yaitu bertambahnya ilmu dan berubahnya perilaku. Itu tadi tentang gaya belajar anak. Nah, kalau misalkan orang tua nih Bunda, Umi, cara ngenalinnya di awal gitu ya. Karena kan mungkin sebelumnya kan orang tua bukan melepaskan ya, maksudnya ketika belajar di sekolah tidak melihat bagaimana si anak belajarnya, gaya belajarnya. Tapi ketika saat ini kan di rumah mungkin ada cara untuk mengenalinya nggak sebelumnya gitu. Orang tua cara mengenalinya sebenarnya untuk mendeteksi gaya belajar anak kita itu bisa kita amati dari kebiasaan mereka. Contohnya seperti ini. Jika memang ada seorang anak yang anak ini suka memperhatikan, dia suka belajar, dia kutu buku, dia senang membaca, tetapi ketika kita diminta, coba apa sih yang kamu baca tadi? Dia tidak mampu mengucapkan dengan lantang, dengan bahasa yang tertata dengan rapi. Nah, ini sudah merupakan ciri bahwa anak ini adalah anak-anak visual. Jadi anak visual ini memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan hasil bacaannya ini. Dia sulit sekali untuk membentuk kata-kata, menyusun bahasa. Kenapa? Karena memorinya ini kan penuh ya, memorinya penuh. Sehingga ketika dia diberikan soal, dia mampu menjawab. Tapi jangan harap anak ini mampu menjelaskan, menceritakan apa yang sudah dibacanya. Nah,
bagaimana mengatasinya anak-anak seperti ini? Ya kita latih. Nah, kamu bisa loh. Coba yuk kita latih. Nah, ada latihan public speaking, timbullah seperti ini. Akhirnya menjadi lapangan yang baru buat kami sebagai guru, bagaimana anak ini harus mempunyai kecerdasan public speaking. Nah, seperti ini. Jadi cara mengenalnya sederhana sekali. Anak rajin membaca, tetapi dia tidak mampu mengkomunikasikan hasil bacaannya. Ya, ini berarti anak-anak ini memang anak-anak visual. Sebagai orang tua harus cerdas, harus mampu memfasilitasi bagaimana supaya anak ini mempunyai potensinya itu goal di hadapan masyarakat. Walaupun tadi hanya dengan visual, tapi bukan berarti dia tidak bisa menyampaikan ya, Mi? Iya. Jadi memang bakat alaminya memang dia kurang mampu menyampaikan, pesan bahasanya terlalu rendah memang. Tetapi kan ada lagi, kita harus mampu memberikan pembelajaran seperti tadi public speaking, anak-anak kita ajarin untuk berbicara di depan, untuk mampu dia berbicara di publik. Nah, nanti dengan proses pembelajaran tadi, maka ada bertambahnya knowledge dan adanya perubahan tingkah laku. Jadi ke tujuan tadi ya, kembali kepada tujuan akhir. Mengapa kita melakukan proses pembelajaran ini untuk mengenali karakteristik anak visual. Ada lagi ketika kita mengenali anak yang mempunyai kecerdasan auditori. Nah, anak auditori ini kecenderungannya, tadi yang visual harus satu, mereka tidak mau diberikan pemahaman tentang apa yang dia baca. Dia biasanya kalau anak ini berprinsip dengan apa hasil informasi yang dia baca. Ini juga menjadi ciri khas. Susah dibilangin misalnya seperti itu. Gampangannya seperti itu kalau untuk anak visual. Enggak kok Mam, yang aku baca begini kok. Diskusinya harus diskusi santai seperti itu. Berbeda dengan anak auditori. Anak auditori itu dia cenderung lebih terbuka ya. Dia cenderung lebih pandai menyampaikan, berbahasanya itu lebih tinggi. Ketika kita berbicara apa, maka dia cenderung menyampaikan lagi persis dengan seperti apa yang kita berikan ya. Kalau biasanya itu kaset, Mama suka jangan ngomong sama dia ya, dia mah kaset banget. Jadi sebenarnya kalau sudah seperti itu adalah sebuah potensi yang jika diasah mampu menjadi goal bagi dirinya. Kenapa? Karena dia mampu membicarakan, mempunyai kecerdasan interpersonal yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia mampu berkomunikasi dengan gaya bahasa yang biasanya disenangi oleh teman-temannya. Ini anak-anak auditori seperti ini cirinya. Maka ketika kalau kita mempunyai anak yang dia suka ngobrol, suka ngomong, bahan sedikit menjadi besar, nah itu ciri-ciri anak auditori. Nah, cara belajar seperti itu, diskusi dengan cara banyak membaca, dengan banyak sharing. Beda dengan anak visual. Anak visual itu kita minta pendapatnya. Bagaimana Neng pendapat kamu? Pendapat saya akan begini. Dan dia akan menjelaskannya dengan detail. Kenapa? Karena emang dia rajin kutu buku, dia rajin membaca. Iya, anak visual seperti ini. Karena memang dia kutu buku, banyak rekaman yang ada di dirinya, sehingga ketika dia memberikan informasi dia lebih tepat, lebih luas. Tetapi kekurangannya dia tidak mampu mengkomunikasikan di hadapan publik. Tapi berbeda dengan anak auditori ini, dia pandai sekali berbicara, luas, lugas. Nah, bagaimana orang tua mensuplai informasi melalui pendengarannya. Ini berbeda pula ketika anak ini kinestetik ya. Dia itu selalu bergerak, selalu melakukan uji coba. Orang tua juga sebenarnya sangat sederhana sekali.
Kalau memang dia perempuan ya ajak saja dia memasak, selesai. Jadi itu akan justru ketika dia disuruh praktek, maka dia akan menghasilkan inovasi-inovasi, penemuan-penemuan yang baru, justru seperti ini. Jadi lebih ke eksperimen. Yes, lebih ke eksperimen, lebih ke uji coba ya. Anak laki-laki pun kalau kita kasih mainan, cirinya kalau visual dia lebih mengamati. Oh warnanya biru, oh rodanya 4. Ini kita misal anak kita kasih mobil nih ya. Kalau anak visual lebih warna biru. Oh rodanya 4. Oh ini ada lampunya ada sekian. Nah, dia detail menulis. Kalau anak auditori dia akan bunyinya kayak apa sih? Dia dorong dulu seperti ini ya. Dia seperti apa sih? Coba emaknya menceritakan. Oh ini tadi ini. Ama belinya di mana sih? Seperti itu. Kalau buat anak visual itu nggak penting banget, tapi dia lebih detail dengan fokus apa ini sebenarnya. Dia akan menjadi peneliti ya. Atau itu beda juga dengan anak kinestetik. Dia gak cukup dengan cara mendengar, dengan cara melihat dia gak cukup. Dia pretelin itu, rodanya dia pretelin. Makanya para bunda ya kalau punya mainan baru dibeli udah hancur ya, itu jangan marah. Justru itu modal ya, justru modal itu modal. Bahwa berarti anak kita cara belajarnya kinestetik, dia bongkar. Rodanya dia bongkar. Nah kalau seandainya orang tua yang tidak mengerti pasti dia langsung mainan baru beli semalam udah hancur. Aku gak mau beliin lagi. Pasti begitu kan? Aku gak mau beliin lagi. Tapi kalau kita dampingin, nah ayo coba kita hitung ada berapa rodanya. Dia akan pretelin. Dia benar-benar dia akan lihat roda 1 dia hitung 2, 3, 4. Tapi kalau cukup anak dengan visual, ini mah ada 4 mah. Nah, cukup selesai, beda. Tapi kalau itu benar-benar di eksperimen benar-benar. Coba kamu bisa pasang nggak? Dia pasang. Tapi kalau anak-anak yang mempunyai kecerdasan visual, dia hanya cuman ini nanti begini mah, cara bongkarnya ini seperti ini mah. Tapi nggak perlu dibongkar, cukup diceritakan saja. Ini kelebihan dan kekurangan gaya-gaya belajar anak-anak kita. Maka kalau orang tua mampu memahami, justru ini adalah lahan yang tepat kita memberikan proses pembelajaran yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat kita capai secara optimal. Oke, itu gaya belajar dan cara ngenalinnya gimana. Ya. Nah ini jadi dapat ilmu baru lagi. Kenapa tadi mainannya? Ini yang sering nih, sering jadi keluhan para bunda. Mainan anak saya baru dibeli semalam, paginya udah nggak ada, udah berantakan, udah banyak kemana, atau apalagi boneka hancur. Kepalanya di mana, kakinya di mana. Ya, sekali beli udah hancur hari ini juga. Kamu beda loh dengan temenmu yang itu, lihat tuh si A. Dia bisa menjaga mainannya. Bunda tidak bisa membandingkan anak-anak ini ya. Karena memang anak-anak ini mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Karakteristik belajarnya berbeda-beda. Sesungguhnya ketika anak-anak itu bermain, dia sedang proses pembelajaran. Yes. Nah, jadi dapat ilmu lagi nih Mitra JSC. Ya, berbagi ilmu. Iya, karena mungkin selama ini kita terus terang Dara juga sempat ngalamin ini. Iya. Jadi ketika ponakan datang ke rumah, itu si anak tuh punya mainan boneka apa kalau dulu tuh squishy ya. Ya, yang dipencet. Kebetulan karakternya karakter perempuan gitu kan, boneka gitu. Malam 2 hari di rumah itu boneka aman, gitu aman, rapi, dimainin sama anak cuma ya dimainin gitu kan. Nah pas ponakan datang, gitu kan, paginya, malamnya datang, paginya itu udah buntu. Kok ini bisa begini ya, gitu kan. Ini, Mama bukan aku loh, Ma. Bukan loh, Ma. Iya, si anak udah bilang bukan aku. Terus yang si kecil juga nggak mungkin karena dia masih bayi, belum ngerti gitu kan. Kenapa ini ya bisa ini? Ternyata pas dilihat,
oh punya ponakan yang luar biasa, dia kayaknya arahnya ke kinestetik cara belajarnya. Betul. Jadi makanya pas dilihat dirunut, oh mainan dia memang tidak ada yang awet ya, Tidak kalau ada bahasanya yang ya. awet, benar. Bahasa tidak ada yang awet karena itu dia cara belajarnya kinestetik. Kinestetik yang tadi eksperimen, uji coba ya. Penasaran ini kalau dibongkar atau diapain itu kayak apa jadinya. Iya, nanti akan seperti apa, dan dia juga akan berusaha untuk memasangnya kembali. Nah, disitulah fungsinya ada peran orang tua yang mendampingi. Ayo kamu mau bongkar, berarti kamu harus bisa memasangnya kembali. Nah, dengan cara seperti apa? Ma, yang ini nggak bisa, ma, poin yang ini pastinya tidak akan sempurna seperti yang di awal. Itu enggak apa-apa, ya namanya proses belajar. Kalau misalnya anak itu sudah sempurna di dalam membenarkan mainan yang dirusaknya tadi, artinya proses perkembangan otaknya ini tahapnya sudah tahap yang sempurna. Tetapi kan kembali lagi tahap-tahap perkembangan anak 0 sampai 2 tahun, nah, anak masih sensorik tadi ya. Terus anak yang 5 sampai 6 tahun masih pra-operasional, masih pra ini ya belum mampu berpikir secara konkret. Nah, ketika anak sudah 7 tahun, dia sudah berpikir konkret. Oh, seperti ini loh cara memasangnya. Nah, ketika sudah 10 tahun, maka anak sudah mulai hipotesis. Coba kalau saya kasih bunyi di atasnya, nanti hasilnya akan seperti apa nih jalannya mobil nih. Nah, itu nggak usah dilarang, biarkan saja mereka bereksperimen. Justru orang-orang terkenal ini dihasilkan dari eksperimen. Kayak Bill Gates, kan kita kenal ya Bill Gates itu kan. Nah, itu dari apa? Dari eksperimen. Penemu FB yang saat ini kita pakai, ya, itu kan berasal dari eksperimen. Lampu-lampu yang saat ini bahkan tidak ada listrik, itu seakan-akan tidak bisa hidup ya manusia saat ini, internet mati dan lain-lain. Nah, itu berasal dari mana? Berasal dari eksperimen dan penemuan. Nah, jika orang tua mampu mengkombinasikan karakteristiknya ini, maka akan menjadi nilai goal yang sangat tinggi buat anaknya. Anak suka bereksperimen, ditambahin lagi dengan cara, yuk kita membaca, yuk kita bacakan. Nah, itu justru akan lebih mengakar dan mendalam buat anak-anak kita. Artinya kinestetik itu bukan sebuah bencana buat orang tua, bukan. Walaupun gitu. Terlihat tidak menyenangkan. Tidak gitu menyenangkan. Biasanya orang tua akan lebih senang dan bangga ketika dia mempunyai anak-anak yang memang mempunyai gaya visual. Dia duduk dengan tenang, dia fokus, dia mampu belajar dan mampu menghasilkan nilai-nilai yang bagus. Nah, orang tua pasti akan menganggap ini adalah sebuah anugerah. Tetapi menganggap bencana ketika mempunyai anak-anak yang super aktif dan cara belajar yang kinestetik ya, yang rumahnya itu awur-awur ya, yang amburadul ya, yang kamar anak itu wow subhanallah ya, udah ditata rapi, hanya bertahan 5 menit. Bertahan 5 menit dan kerapian. Justru jika kita sebagai orang tua, di situ loh proses pembelajaran. Di situ loh anakku sudah mulai mencoba bereksperimen. Tetapi ingat, harus didampingi dengan tepat. Jika tidak didampingi, maka anak juga akan membuat eksperimen, tetapi tidak bertanggung jawab dengan eksperimennya itu. Mau membongkar mainan, tetapi tidak mau merapikan. Nah, inilah ada proses pembelajaran di dalamnya. Ada proses yang tujuan akhirnya adalah menambah knowledge dan perubahan tingkah laku. Nah, ini tujuan akhir dari proses pembelajaran tadi. Kalau yang kita sebutkan tadi kan hanya gaya-gaya belajar ya. Dan gaya-gaya belajar ini mempunyai proses akhir. Bunda, ayah harus memahami apapun bentuk gaya belajar anak kita, entah visual, entah itu auditori atau kinestetik, bahkan campuran, maka proses akhir dari pembelajaran itu adalah adanya bertambahnya knowledge dan bertambahnya tingkah laku, berubahnya menjadi
dari tidak baik menjadi baik, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Jangan membiarkan anak kinestetik ini tanpa pendampingan. Maka yang ada dia menganggap sebuah kebenaran jika dia membongkar sebuah mainan, jika dia melakukan eksperimen apapun, tetapi tidak diselesaikan poin akhirnya. Kadang-kadang kalau anak udah kesel, main ditinggal saja. Nah itu gimana tuh Mi ngatasinya? Karena kan ada anak yang kekeh nggak mau gitu misalkan, itu mau walaupun kadang udah tingkat sabarnya ini udah tingkat emosinya udah cukup naik gitu ya si bundanya, karena ngarahin si anak untuk merapikannya, anaknya tetap kekeh nggak mau. Betul. Nah itu gimana tuh? Nah inilah yang harus dipelajari oleh orang tua. Satu kunci orang tua yaitu sabar. Sabar di dalam mendampingi anak. Tidak boleh emosi, sabar, dan ucapkan kata-kata yang baik terhadap anak kita. Berikan kata-kata motivasi kepada anak kita. Mengapa kok kita harus merapikan kembali mainannya, atau kita harus menyelesaikan eksperimennya. Apapun hasil eksperimen kamu, itu akan menjadi sebuah pengalaman hidup kamu, dan pengalaman ini akan berubah. Pengalaman akan berubah menjadi pengetahuan, pengetahuan akan berubah menjadi pemahaman, dan pemahaman ini akan berubah menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu temuan-temuan yang menurut kita menjadi kebaikan. Kita ingat lagi, kalau kamu menemukan, kalau kamu sudah membongkar ini, kamu tidak bisa, dirapikan saja. Nanti karena anak ini sudah dalam tahap putus asa. Kalau putus asa, semakin kita omeli, semakin dia jenuh ya. Cara berpikirnya sudah dalam tahap titik jenuh. Justru dia tidak akan menemukan pola-pola yang baru. Maka kita harus memberikan motivasi sehingga anak ini menemukan pola yang baru. Contoh misal anak perempuan, dia mencoba bereksperimen membuat roti bolu misal. Ketika bolu itu tidak jadi, maka orang tua tidak bisa menghina. Ya kan udah Umi bilangin kan, tadi modelnya itu ukurannya seperti ini. Kenapa kamu nggak ngikutin Umi? Nah, kita tidak perlu kita jelaskan nanti. Kenapa? Karena anak kita dalam titik tahap kejenuhan. Maka yang kita lakukan adalah, oke, kalau sudah model roti ini sudah bantat, oke, kita beri nama saja roti bantat. Seperti itu. Ya, jadi kita berikan motivasi yang tetap juga ya, kita memberikan apresiasi yang tinggi terhadap anak-anak kita, karena kita harus mempunyai pemahaman bahwa anak ini mempunyai pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini, dari pengalaman ini, maka akan ditarik menjadi knowledge nanti. Akan ditarik menjadi sebuah pengetahuan. Oh iya ya, kalau ukurannya seperti ini, berarti aku kemarin loh nyoba dengan ukuran seperti ini, hasilnya akan bantat. Maka aku coba dulu deh ukurannya seperti ini. Nah, dari pengalaman akan ditarik menjadi sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan ini, dia coba lagi eksperimen, maka akan menjadi sebuah pemahaman. Oke, sip, aku udah jadi nih, berarti ukurannya yang tepat ini. Berarti paham dong ketika dia membuat bolu dengan ukuran yang nilainya, keempukannya sekian, berarti dia harus menggunakan bahan-bahan yang seperti ini. Ketika sudah menjadi sebuah pemahaman, maka akan menjadi sebuah kebijaksanaan. Oke, kamu kalau membuat bolu, pengalaman saya seperti ini loh bahannya. Ini Anda sudah mencapai kebijaksanaan. Dari mana? Dari eksperimen tadi. Jadi orang tua ini yang kinestetik. Yes. Karena kinestetik orang tua ini mempunyai anak yang kinestetik ini dianggap sebuah bencana ya, bencana yang besar, bencana abadi mungkin ya. Karena nggak bisa diem ya. Ya, karena tidak bisa diem, maka tadi ini harus kita pahami bahwa pengalaman belajar akan membentuk sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan ini akan kita ambil sebagai pemahaman. Dari pemahaman, maka bisa kita rubah menjadi sebuah kebijaksanaan.
Nah, untuk mencapai kebijaksanaan ini harus mengalami proses-proses pengalaman yang rumit, dan ini yang harus kita berikan apresiasi kepada anak-anak kita. Jangan menyalahkan, tetapi lebih kepada cenderung mengapresiasi. Wow, kamu seperti ini, oke, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Oke, nggak apa, kita coba lagi. Pun begitu ketika anak suka dengan bola atau suka dengan membaca buku-buku apapun itu, kita harus berprinsip seperti tadi. Berprinsip bahwa pengalaman belajar akan menjadi sebuah pengetahuan. Ini. Dan hal ini harus kita pahami, tidak hanya berhenti kepada pengalaman positif saja. Pengalaman negatif pun akan menjadi sebuah pengetahuan bagi anak. Dan disinilah orang tua harus berperan aktif untuk mendampingi anak, supaya anak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Di titik ini peran orang tua lah, peran guru lah yang sangat diharapkan. Jadi lagi-lagi proses belajar itu sebuah pengalaman dan tidak boleh berhenti. Ya, termasuk para bunda di rumah. Ini anak-anak yang belajar, tapi sebenarnya ibunya juga belajar memahami bagaimana gaya belajar anak atau karakteristik anak. Jadi artinya maka Islam menganjurkan pembelajaran itu sepanjang hayat. Dan ini sesuai dengan kurikulum K13 yang saat ini kita pakai di Indonesia. Pembelajaran sepanjang hayat. Kalau dalam agama Islam belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya proses pembelajaran ini tidak hanya dimulai dari kecil, tetapi dimulai dari anak-anak, dewasa, tua, sampai menjelang ketika meninggal dunia. Dari sini adalah proses pembelajaran yang disebut dengan proses pembelajaran sepanjang hayat. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah dari setiap pengalaman, peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Oke. Nah, tadi sempat membahas tentang kompetensi guru nih. Yes. Itu seperti apa, Mi? Oke. Kompetensi guru ya, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kompetensi yang harus ada pada orang tua nih. Karena orang tua juga jadi guru saat ini. Ya, karena orang tua saat ini juga mau tidak mau dipaksakan untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Dan orang tua saat ini pasti akan merasa, oh ternyata menjadi guru itu menyenangkan ya. Semoga itu yang harapan saya seperti itu. Jangan sampai aduh kalau seperti ini mendingan kamu sekolah aja deh. Ini juga banyak orang tua, Bu Ani mendingan sekolah dah anak saya dibanding di rumah aja. Pusing saya di rumah. Ini keluhan orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak memahami bahwa di dalam memberikan proses pembelajaran anak ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogik. Ya, pedagogik di mana seorang guru ini mampu memahami karakteristik belajar anak, mampu memahami anak ini karakternya seperti apa belajarnya, sehingga dia menemukan strategi yang tepat untuk karakter anak yang dididiknya, sehingga materi-materi yang disampaikan ini sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajar anak itu. Ini adalah kemampuan pedagogik yang tadi kita bahas tadi. Ini adalah modal utama seorang guru. Ketika guru, orang tua tidak mampu memahami pedagogik ini, tidak mampu memahami gaya belajar anak, maka di rumah yang terjadi adalah rumah ini ibarat sebuah neraka.
berantem mulu, nggak cocok gitu ya. Iya, Anaknya mau berantem. ini, orang tuanya mau seperti ini. Kayak Yes. tadi, orang tuanya pengen anaknya belajar audio secara Ah, visual, ah, sementara ah. anaknya kinestetik. Nah, Nggak nggak ketemu. nggak ketemu bro, gitu kan. Dan Oke. akhirnya rumah ini yang diibaratkan menjadi baiti janati, yang diharapkan surga itu, rumahku adalah surgaku, maka ini jarang terjadi. Yang ada adalah potensi orang tua, gerakan orang tua mengeluarkan suara tinggi. Dan ini kalau sudah seorang ibu mengeluarkan suara tinggi, pasti ayahnya, ada apa? Aduh, anjir deh ini sudah. Hanya ini apa anakmu ini loh kok bisa belajar. Orang ayahnya sudah sibuk dengan tekanan ekonomi, makanya jadi dengerin orang tuh, dengerin mama kamu. Apalagi ketika orang tuanya, ibunya mukul, bapaknya mukul. Aduh, Udah sakit astagfirullah. ketimpa tangga lagi Iya, gitu ya. itu dari ketidaktahuan gaya belajar saja. Hal kecil akhirnya menjadi rumah tangga ini seperti api. Harusnya di jam belajar ini menimbulkan suasana yang menyenangkan, sehingga jam belajar ini menimbulkan suasana yang menegangkan. Ayo, waktunya belajar. Pagi-pagi waktunya belajar. Anak sudah tegang dengan ekspresi orang tua. Orang tua pun sudah tegang melihat tingkah laku anak. Kenapa seperti ini? Karena memang orang tua tidak memahami gaya belajar anak. Orang tua tidak memahami ilmu pedagogik ini. Nah, ini bocoran yang harus dipahami orang tua, bahwa kenapa sih kok guru bisa mengajar 32 anak di dalam kelas? 30 anak, beda orang tua, beda latar belakang, beda karakter, itu bisa mengajarkan dalam satu waktu. Dan itu bisa mereka terjalin komunikasi dengan akrab. Dan mampu menyerap materi dengan baik. Kenapa? Karena seorang guru ini dibekali sebuah ilmu, yaitu pedagogik. Contoh misal, ketika saya menerangkan sebuah ilmu, misal contohnya, hari ini pelajarannya adalah membaca, atau anak-anak harus bisa membaca, melafadzkan doa-doa dalam sholat, bacaan sholat misal. Ketika kita meminta anak untuk membaca bacaan sholat, untuk anak visual ini jangan harapkan anak itu mampu maju berdiri sendiri untuk membaca bacaan sholat tadi, tidak bisa. Tetapi guru akan mendampingkan anak yang gaya belajarnya visual ini dengan audio visual. Ayo coba sini, kamu dengan kamu. Itu bukan berarti tanpa tujuan. Memang ada karakter yang memang harus dikomben oleh kita. Gitu. Anak visual itu akan majunya, bukan dia tidak bisa, justru dia lebih bisa dibanding anak audio biasanya ini. Lebih pintar mereka, cuman mereka tidak berani mengungkapkan di depan kelas. Maka kita gabung sebagai guru yang mengetahui pedagogik. Kamu nak maju, didampingin oleh kamu. Biasanya nah nanti akan terbawa. Anak yang tidak mampu mengekspresikan dalam bentuk berbahasa, maka karena didampingin oleh anak yang mampu mengekspresikan dirinya dalam bentuk bahasa, maka dia juga akan terbawa. Itulah teknik yang kita pakai. Jadi ingat nih, Mitra Jessi, waktu dulu sekolah SD ya, ataupun SMP itu kan biasanya duduknya maunya sama temennya. Tapi ketika guru datang dirubah posisinya. Kamu duduknya sama si ini, kamu duduknya sama si ini. Mungkin itu
Ya, bukan tanpa tujuan. Ya. Bukan tanpa tujuan, tetapi sebenarnya lebih kepada tujuan akhir tadi. Adanya proses perubahan secara knowledge dan secara tingkah laku. Ada perubahan perilaku. Dengan cara apa? Ya dengan cara memahami gaya belajar tadi. Maka anak-anak yang seperti ini kita gabungkan. Oh, visual dengan audio. Bagaimana dengan kinestetik? Kalau anak kinestetik ini harus lebih awal dia disuruh untuk diberi pekerjaan. Harus lebih awal. Lebih awal. Kalau tidak dia akan mengganggu temannya. Ya, kalau tidak dia akan mengganggu temannya. Gitu. Oke, sederhana saja. Misal, coba Arif hapus dulu papan tulis. Ketika anak itu menghapus papan tulis, dia sudah mempunyai pekerjaan, kan bergerak dia. Dia fokus ya. Fokus dan bergerak. Ketika guru menjelaskan pun, dia juga walaupun menghapus, dia bisa menjawab soal guru. Dia bisa menjawab. Kenapa? Karena emang kalau tidak bergerak ya tidak bisa menyerap ilmu. Gampang sekali kan sebenarnya. Tetapi hal ini harus dipahami oleh orang tua. Ternyata guru itu punya strategi pedagogik di dalam mengajarkan anak-anak di dalam kelas yang memang kelasnya ini multi karakter, multi etnis, multi suku dan budaya, bahkan agama. Nah, disitulah kemampuan seorang guru bagaimana dia memerankan ilmu pedagogiknya sehingga sebuah materi itu mampu dicerna oleh anak-anak dengan berbagai karakter gaya belajarnya. Jadi di SD Kasih Ananda sudah diajarkan semua untuk para guru ya. Yes, guru harus mempunyai kemampuan pedagogik. Terutama SD kami di SD Kasih Ananda, SD Kasih Ananda 1, guru harus mempunyai kecerdasan pedagogik yang mana guru mampu memahami karakteristik gaya-gaya belajar anak. Sehingga dengan memahami gaya belajar anak ini, anak mudah, guru mampu menyampaikan strategi dengan tepat, anak pun mampu menyerap hasil pembelajaran dengan tepat dan efektif, sehingga hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai secara optimal. Nah, ini adalah kelebihan dari guru SDS Kasih Ananda 1. Mampu memahami ilmu pedagogis dan menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak peserta didiknya. Dan ini harus diterapkan juga oleh ayah bunda di rumah. Ya, bagaimana mampu memahami tadi karakteristik ini. Kenapa hal ini penting sekali kita bahas pada siang hari ini? Karena orang tua dihadapkan pada mendampingi anak pembelajaran PJJ sudah dari mulai bulan Maret kalau nggak salah ya, bulan Maret sampai sekarang ini bulan November. Sudah berapa bulan ini ya orang tua. Nah, refleksi buat orang tua dalam sekian bulan ini mendampingin anak, menjadi guru untuk anak-anak kita, apa yang sudah dihasilkan, nilai-nilai apa yang sudah ditanamkan kepada anak-anak kita. Knowledge-nya bertambah nggak? Perilakunya berubah nggak? Tapi kalau knowledge-nya tidak bertambah, perilakunya bertambah negatif, berarti Bapak Ibu harus lebih banyak belajar tentang ilmu pedagogik dan lebih banyak belajar tentang karakteristik peserta didik, terutama untuk mendidik anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah paling banyak itu 3 mungkin ya, atau 4? 3 atau 4 mungkin, kalau sederhana 3 atau 2 lah ya, 3 atau 2. Itu aja udah. Dan biasanya dengan pengalaman yang sama, dengan ibu yang sama, dengan ayah yang sama, tetapi dia akan mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ya, hanya 2 kok, tidak 32. Baru 2 loh. Baru 2, jadi harus lebih memahami karakter anak. Harus memahami gaya belajar anak, sehingga tercapailah cita-cita kita bersama, yaitu pada poinnya
tadi inti dari Tujuan proses pembelajaran, tujuan akhir adanya perubahan tingkah laku dan bertambahnya knowledge. Ya. Jadi kompetensi guru tadi itu yang harus dimiliki juga oleh orang tua adalah betul. adanya pemahaman tentang atau ilmu pedagogis. Pedagogis. Pedagogis ini ya termasuk komunikasi ya kepada anak. Komunikasi kepada anak ini harus sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tadi ketika anak masih berusia 5 atau 6 tahun, kalau ayah bunda masih mempunyai anak TK atau PAUD, berarti anak ini masih tahap praoperasional. Jangan diajak anak untuk berpikir konkret, gitu. Pun ketika belum sampai. Pun ketika anak masih berumur 7 tahun, anak baru bisa berpikir konkret dan logis, belum bisa untuk diajak berpikir abstrak, hipotesa, belum bisa gitu. Jadi berikan komunikasi, mari berkomunikasi sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai dengan tahapan